Kristus. Semua kasih tahu, firman Tuhan berkata, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita, baik ataupun jahat di mata Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Bukan pengadilan Kabupaten Biak Numfor, bukan pengadilan Manokwari, bukan pengadilan Provinsi Papua Barat, bukan pengadilan pusat Jakarta. Tapi ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Amin. Amin. Saya mau sampaikan untuk saudara, khususnya untuk orang Papua. Ada banyak berkata, Papua adalah kota Injil. Dari 1855 Injil masuk di Manokwari sampai 2023 168 tahun. Tetapi kenapa sampai sekarang anak Papua masih terbelenggu, anak Papua masih konsumsi minuman keras, anak Papua masih ganja dan narkoba, anak Papua tidak bisa menjadi berkat. Itulah sebabnya saya mau sampaikan untuk saudara, kalau hari ini anak Papua takut akan Tuhan, dia akan melintasi bangsa-bangsa. Ada banyak penginjil, orang-orang dari luar, orang-orang dari negara luar berkata, Papua akan bangkit dan memberkati bangsa-bangsa. Tapi sampai sekarang, anak Papua sendiri menghancurkan hidup anak Papua. Kita salahkan orang dari luar, tetapi kita sendiri yang tidak jaga apa yang Tuhan mau buat. Amin. Saudara, saya mau kasih untuk saudara. 17 tahun yang lalu, saya naik di kapal ini, saya anak tukang pencuri. Apalagi mau bilang ganja narkoba, Sorong sampai Samarai, daerah Manado sampai Jakarta sampai Sumatera, semua Tuhan sudah ambil saya melintasi. Tapi saat ini saya menangis untuk orang yang ada di timur. Kenapa generasi yang ada di timur ini mereka sedang sakit dan telanjang? Mungkin saat ini saudara berpakaian yang indah-indah, tapi saya mau sampaikan, kita sedang sakit dan telanjang karena apa? Lukas 9 ayat 1 firman Tuhan berkata, Yesus memberikan tenaga dan kuasa kepada ke-12 murid. Yesus katakan, kalian pergi dan menguasai setan-setan dan membuat mujizat demi namaku. Tapi sampai sekarang kita dipercayakan Tuhan, kita tidak menguasai setan-setan. Setan-setan yang menguasai generasi muda Papua. Amin. Setan menguasai di mana? Setan menguasai di mata, setan menguasai di hati, setan menguasai di pikiran. Dari mata turun ke hati, dari hati naik ke pikiran, di atas diputar di atas. Sio, cewek itu cantik sampai. Hati-hati. Firman Tuhan berkata, Amsal 3 ayat 24. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jikalau matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Saya sampaikan saudara, jaga hati dengan baik-baik. Ada kata atau pepatah mengatakan, hati-hati memilih hati, karena seringkali hati juga bisa menyakiti hati yang kurang hati-hati. Amin. Jadi kalau itu bukan kau punya jodoh, jangan kau ambil tindakan bilang itu sapu jodoh. Nanti 1 tahun kemudian begini, Pak Umara langsung suami pukul testa bintul, baru pulang ke bapak mantu bilang begini, aduh, itu bukan sapu jodoh ke apa-apa. Padahal pertama waktu ketemu bilang begini, siok, tak ada lagi, cuma kau saja. Amin. Amin. Hari ini saya ingatkan saudara yang mendengarkan sejauh mana mikrofon ini terdengar. Firman Tuhan berkata begini, hidup kita sama seperti uap naik lalu lenyap. Kalau saudara masak air panas di belanga, waktu buka penutup belanga, uap itu dia naik lalu lenyap. Itu hidup kita. Ada pujian yang berkata, hidup ini adalah sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hari ini masih kuat, masih gagah, masih bisa. Harus kerjakan tentang hidup kekal. Karena tanggal kelahiran kita tahu, tetapi tanggal kematian kita tidak tahu. Kita ini hidup sampai kapan, saudara yang terkasih. Tapi firman Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus mau orang-orang yang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang merendahkan diri, mereka yang layak berjumpa ke surga. Amin. Amin. Saudara bayangkan, keselamatan hidup kekal itu harus dikerjakan.
saudara tidak bersaksi tentang nama Yesus baru bilang mau masuk surga. Saya kasih tahu, tidak bisa. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa malu menyaksikan tentang namaku di depan banyak orang, aku pun malu menyaksikan namanya di depan Bapa. Waktu menghadap tahta pengadilan Kristus, semua orang akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya baik ataupun jahat. Waktu firman Tuhan berkata, Wahyu 20:15, barang siapa yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, dia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Amin. Baru kalau saudara malu atau sayang sekali. Hari ini, ketika saudara berlayar, saya ingatkan saudara, mulai dari sekarang kita harus mengerjakan tentang keselamatan hidup kekal. Selama saya jalan, saya bilang terima kasih Tuhan, karena Tuhan pakai saya dari muda ini untuk melayani Tuhan. Karena ketika saya mengakhiri hidup saya, Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Lalu ketika kita malu bersaksi tentang nama Yesus, ketika kita mengakhiri hidup kita, saya mau sampaikan untuk saudara, firman Tuhan berkata, surga itu kekal, neraka itu kekal. Amin. Perbuatan kita yang menunjukkan apakah kita masuk surga atau tidak. Kalau kita sebagai seorang ayam, kita suka selingkuh, wah ini yang bahaya. Sudah punya istri satu tapi main 02. Ini yang bahaya. Pikiran terbagi, keluarga hancur, tidak takut akan Tuhan. Karena apa? Bapak jalan dinas keluar, tapi Bapak bikin mama cadangan di luar. Itu yang membuat keluarga Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan mengalami kehancuran. Hari ini kalau kita punya prinsip sekali Yesus tetap Yesus, kita akan mempertahankan apa yang ada pada kita. Keluarga kita tidak bisa dirampas oleh rancangan kuasa gelap. Saudara, saya mau sampaikan untuk saudara, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 10:10, pencuri itu datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis datang, iblis mencuri kebahagiaan rumah tangga kita, iblis mencuri kesenangan kita, iblis merancangkan sesuatu yang membuat hidup kita hancur. Itulah sebabnya saya mau sampaikan untuk saudara, Lukas 9:1, firman Tuhan berkata, Yesus memberikan tenaga dan kuasa. Dia katakan kepada ke-12 murid, kalian pergi dan menguasai setan-setan dan membuat mujizat demi namaku. Berbicara tentang pergi itu berbicara tentang perintah Tuhan untuk kita menyampaikan Injil. Tapi kita sedang berjalan sendiri. Firman Tuhan berkata, Yohanes 1:12, barang siapa yang percaya dalam namanya akan diberinya kuasa. Tapi sampai sekarang kita tidak menguasai setan-setan. Setan-setan yang menguasai kita. Benarkah tidak? Setan kuasai di mata, setan kuasai di pikiran, setan kuasai di hati. Jadi dari mata melihat turun ke hati, baru dinaik ke atas, diputar di atas, langsung kepala botak cepat di atas. Saya kasih tahu, iblis mencuri pola pikir kita. Karena apa? Saudara, kita harus bisa mengerti tentang rancangan iblis yang kecil seperti naga sampai yang besar seperti jerapah. Karena kita menceritakan kekurangan orang, kita tidak tahu iblis pakai perkataan kita, iblis pakai mulut kita. Mungkin saya dengan saudara, sementara cerita, ada tanda satu yang kita tidak senang. Ketika tanda itu lewat di depan kita, kita diam langsung sedang di mulut begini. Apalagi orang bilang, oh ya, tidak ke sana. Perkataan kita, kalau kita tidak jaga mulut kita tidak akan jadi berkat. Firman Tuhan berkata, firman itu dekat di antara kita, ada di hati kita dan ada di mulut kita untuk dilakukan. Itulah sebabnya mulut ini kita harus pakai bersaksi tentang nama Tuhan. Ketika saya mulai kenal dekat dengan Yesus, saya meninggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama untuk saya bagi anak muda, minuman keras saya kasih tinggal. Kata apa? Dia punya ayat itu ada, Yesaya pasal 5 ayat 11 dengan ayat 22. Firman Tuhan berkata begini, celakalah bagi mereka yang juara dalam mencampur minuman keras. Celakalah bagi mereka yang duduk dari malam hari sampai pagi hari, padahal mereka sedang diangkatkan
bersyukur. Baru saya mulai renungkan kembali. Beberapa tahun yang lalu saya ikut kapal ini, saya bisa minum dari malam sampai pagi. Mungkin saya tidur di luar, saya tidak tahu saya mengalami kejatuhan keluar. Firman Tuhan berkata, celakalah bagi mereka yang jual dalam minum pencampur minuman keras. Mungkin kita pilih cap tikus campur dengan keratindain. Mungkin kita pilih Jennifer campur dengan keratindain. Mungkin kita pilih Tomber campur dengan bir hitam. Itu firman Tuhan berkata, celaka. Saya mau sampaikan untuk saudara, waktu kita dibentuk dari titik darah dalam kandungan ibu, jantung kita berdebar sampai sekarang. Tapi kalau kita konsumsi minuman keras masuk ke dalam, jantung kita pompa lambat. Saudara, waktu jantung kita pompa lambat, disitulah akhir hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, celaka. Hari ini ada banyak orang kesibukan. Mereka sibuk dengan aktivitas keramaian, berangkat dari kota ke kota, tetapi mereka tidak tahu waktu mereka lahir mereka sudah pegang boarding pass untuk mati. Saya mau juluki kita semua yang ada di kapal, yang mendengarkan firman Tuhan, saya sampaikan, kita ini tidak hidup kekal. Itulah sebabnya kita adalah calon almarhum. Benarkah tidak? Hari ini saya kuat, saya gagah dengan umur yang muda. Tapi satu waktu saya akan menjadi opa dengan oma. Saya akan jalan tidak kuat begini. Kemarin saya di Manukan, saya naik Hilux dengan satu teman laki-laki, tidak double gas. Teman bilang, oh kawan, hari ini tidak jalan jauh. Saya bilang, iya, tidak jalan jauh, tapi satu waktu nanti tidak akan jadi tete. Pakai pampers baru kincing di tempat. Tapi syukur, Tuhan kasih kita hidup lama. Firman Tuhan berkata, Mazmur 90 ayat 10, batas umur manusia 70 atau 80 tahun saja. Tapi sekarang orang tidak takut akan Tuhan karena apa? Sementara konsumsi minuman keras belum genapi usia yang ada 70 dan 80. Baru 29 tenggelam di laut. Baru 15 mati di atas kapal. Baru 21 kecelakaan tabrakan maut karena fly baru lari dengan kecepatan tinggi. Tidak jaga kesehatan ini dengan baik-baik, sehingga tidak mencapai usia 70 dan 80. Mati muda. Kalau mati di dalam Tuhan, syukur, saudara dapat bagian dalam kerajaan surga. Tapi mati di luar Tuhan, jangan harap berjumpa dengan Tuhan. Amin. Benar atau tidak? Hari ini saya mau sampaikan untuk saudara, betapa baiknya saudara yang mendengarkan tentang firman ini. Saya mau sampaikan, firman Tuhan itu harus dikerjakan. Kami khotbah di pasar-pasar, di lorong-lorong. Kami khotbah di jalan-jalan. Ada orang yang bilang begini, wey, memangnya tidak ada tempat kami memberitakan Injil. Saya mau sampaikan untuk saudara, Amsal berkata,